Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, saya Jernita Sinaga, SKM MPH, dosen Kementerian Kesehatan Poltekkes Medan, Prodi D3 Sanitasi, jurusan Kesehatan Lingkungan. Kegiatan ini merupakan penilaian deskripsi diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKTPT di bidang pendidikan dan pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu di semester genap tahun ajaran 2023-2024 yaitu pengendalian vektor dan tikus. Aspek capaian pembelajaran lulusan yang disesuaikan dengan deskripsi mata kuliah meliputi aspek sikap, aspek keterampilan umum, aspek keterampilan khusus, dan pengetahuan. Capaian pembelajaran lulusan yaitu menguasai konsep dasar binatang pembawa penyakit seperti nyamuk Anopheles, Aedes, Culex, Mansonia, dan juga jenis-jenis vektor lainnya seperti kecoa, lalat, pinjal, dan tikus, serta menguasai bionomik, mekanisme penularan vektor, melakukan survei dan uji entomologi vektor, melakukan teknik pengendalian vektor, serta penata laksanaan pestisida. Program pengendalian dilakukan melalui reduksi, eliminasi, dan eradikasi yang sesuai dengan standar baku mutu kesehatan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, saya sebagai penanggung jawab mata kuliah membuat strategi dengan melibatkan isu terkini dan update dengan isu-isu terkini masalah yang terjadi di lingkungan yang disebabkan oleh vektor. Sehingga mahasiswa kritis dalam menghadapi masalah baru yang suasana pembelajaran di kelas menjadi lebih hidup dan lebih efektif. Mata kuliah ini disampaikan pada semester 4 tahun ajaran 2023-2024 dengan bobot SKS 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik dengan 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini terdiri dari mahasiswa mampu menguasai konsep dasar bionomik dan mekanisme penularan penyakit dalam tindakan penyihatan, pengamanan, dan pengendalian pada media lingkungan baik dari segi fisik, kimia, biologi, maupun sosial di lingkungan, pemukiman, tempat kerja, tempat-tempat umum, rumah sakit, transportasi, gudang, dan matra. Kemudian, mahasiswa mampu melakukan survei dan uji entomologi vektor dalam pemeriksaan kualitas lingkungan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku, serta mampu melakukan penata laksanaan pestisida dengan mengaplikasikan alat pengendalian vektor seperti swing pop, mist blower, dan spray. Pada mata kuliah ini, saya berharap mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis vektor dan membuat perangkap vektor secara sederhana, seperti Ovitrap, Plague Trap sebagai perangkap vektor dan Plague Grill untuk pengendalian vektor. Kementerian Kesehatan Poltekkes Medan menerapkan sistem blended learning dengan perkuliahan secara hybrid, tatap muka dan daring. Adapun aplikasi yang digunakan untuk mempermudah pengiriman absensi, materi, dan tugas menggunakan LMAT Learning Forecasting. Adapun metode pembelajaran yang saya lakukan di proses pengendalian vektor adalah metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Teknik yang pertama adalah delivery dengan menggunakan 4 metode, yaitu yang pertama, ceramah. Dengan memberikan materi agar mahasiswa tertarik dan fokus dengan membuat model kursi seperti letter U atau teater. Penyampaian materi melalui PowerPoint menggunakan referensi buku-buku, jurnal, penelitian, pengakmas,
dan sumber lain seperti YouTube, sumber dari internet, website yang terlebih dahulu saya lihat kredibilitas penulisan dan update data. Yang kedua, mode diskusi. Dengan membagi kelompok dan sesuai dengan jumlah topik yang akan disampaikan dan memberikan waktu 15 menit kepada mahasiswa untuk berdiskusi. Selama diskusi berlangsung, saya mengkoordinir setiap kelompok agar tetap fokus terhadap topik yang saya sampaikan. Setelah diskusi, mahasiswa mempresentasikan hasil dan memberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan saran ke setiap kelompok. Teknik yang ketiga, problem-based learning. Membentuk kelompok untuk membahas sebuah permasalahan. Sebagai contoh, survei jentik dan uji entomologi yang dilakukan di lapangan untuk pemeriksaan atau pengukuran HI House Index, Container Index, angka bebas jentik di pemukiman yang ditemukan sebuah permasalahan sehingga didiskusikan bagaimana menganalisis hasil survei, merancang solusi dan alternatif pemecahan masalah. Metode yang keempat, praktek di laboratorium dan survei lapangan. Untuk menguji psikomotorik atau keterampilan pengetahuan serta sikap yang dilakukan secara langsung, seperti contoh mengidentifikasi jenis vektor yang didapat, mengukur kepadatan vektor, dan membuat perangkat vektor dan tikus agar mahasiswa dapat menghafalkan semua alat, bahan, dan prosedur kerja yang akan dipraktikkan. Adapun teknik pendekatan yang kedua adalah interaksi. Berinteraksi secara langsung kepada mahasiswa agar mahasiswa merespon pertanyaan serta mampu membuat pertanyaan baru yang berkaitan dengan isu permasalahan terbaru sehingga perkuliahan menjadi interaktif, komunikatif secara dua arah. Selain itu juga menggunakan aplikasi pembelajaran LMS, WhatsApp dan memberikan penilaian. Teknik pendekatan yang ketiga adalah assessment. Pendidikan vokasi sehingga bobot penilaian dibagi menjadi dua item utama, yaitu teori yang berbobot 40% dan penilaian praktek yang berbobot 60%. Penilaian teori terdiri dari 40% nilai UTS, 40% nilai UAS dan 20% nilai tugas dan kuis. Sementara itu, nilai praktek terdiri dari kemampuan dalam praktek 60% dan nilai ujian praktek 40%. Selanjutnya, mari kita saksikan pertemuan ke-9 di pengendalian vektor dan tikus di tahun ajaran 2023-2024. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabar semua? Baik. Kemenkes Poltekkes Medan? Sehat tanpa polusi, jaga diri, jaga teman, jaga Poltekkes, jaga Kementerian Kesehatan. Oke, good. Mari kita melakukan pertemuan yang ke-9. Sebelum kita memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Adapun pertemuan ke-9 adalah survei dan uji entomologi jentik. Survei entomologi jentik. Kita melakukan survei, langsung melakukan uji jentik. Tujuan pembelajaran di pertemuan ke-9 adalah mahasiswa mampu nanti melihat tempat perkembangbiakan daripada jentik. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajaran ini mahasiswa mampu melaksanakan survei jentik. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan uji entomologi. Di uji entomologi ini termasuk melihat kepadatan daripada
jentik. Yang terakhir, ini yang memang benar-benar Anda sebagai visi di D3 sanitasi, yaitu pengendalian jentik. Pengendalian jentik. Seorang sanitasi harus mampu mengendalikan jentik sesuai dengan pokok pembahasan kita, pengendalian vektor. Sebelum melakukan pengendalian vektor, Anda sudah harus tahu, harus Anda pahami klasifikasinya. Di klasifikasi nyamuk Anda sudah mempelajari di mata kuliah sebelumnya. Ada jenisnya, ada genusnya, ada spesies nyamuknya. Sebelum Anda sampai ke survei, Anda harus lebih dahulu mengetahui daripada genus yang Anda kendalikan, baik dari segi hidupnya. Genusnya ini termasuk kindomnya apa, filumnya apa, kelasnya, ordo, familinya, tribusnya. Jadi kalau insekta, kelas insekta termasuk dari filum Arthropoda. Itu harus Anda pahami, karena itu di pembelajaran entomologi melihat dan mengidentifikasi daripada vektor. Oke, yang paling utama tadi tempat perkembangbiakan daripada jentik. Kita harus benar-benar paham di mana tempat perkembangbiakan daripada jentik. Kalau Anda tidak paham di mana dia berkembang biak, Anda tidak bisa melihat surveinya. Tidak bisa mengetahui survei di mana berkembang. Oke, contoh nyamuk Anopheles biasanya berkembang biak di mana? Siapa tahu? Oke, silakan Anne. Oke, bahwa Anopheles itu kebiasaannya meletakkan telurnya pada air di rawa-rawa. Air di rawa-rawa. Kita masuk kepada jenis nyamuk culex. Culex biasanya hidup pada? Oke, silakan Wiwi. Oke, di genangan, air yang tergenang. Ya, air yang tergenang baik di dalam kolam maupun di bak. Yang ketiga, nyamuk Aedes. Aedes biasanya? Semangat kali, itu dia paling good. Oke, silakan Marni. Aedes. Biasanya nyamuk Aedes ini Bu berkembang biak di tempat-tempat penampungan air, drum dan juga bak mandi. Oke, it's very good. Yang terakhir Mansonia. Oke, di mana kira-kira? Oke, silakan. Siapa kira-kira? Abed, iya. Kita tadi laki-laki dulu ya, tadi perempuan. Kira-kira? Itu biasanya nyamuknya ada di tumbuhan air. Oke, berada di tumbuhan air yang rawa. Dia akan meletakkan telurnya pada tumbuhan air. Contoh tumbuhan air biasanya ada di sayur genjer, enceng gondok. Dia meletakkan telurnya di tanaman air. Udah paham ya, bahwa tempat perkembangbiakan daripada jentik sudah Anda pahami. Kalau itu sudah paham, Anda sudah masuk ke lahan survei. Ya kan? Survei jentik. Melakukan survei jentik Anda harus terus-menerus. Jangan sampai terputus ya. Jangan sampai terputus. Survei ini bisa juga dilihat dari tingkat penularan penyakit, dinamika penyakit di suatu wilayah pemukiman. Kalau ada di pemukiman tersebut ada yang sakit, bisa kita lihat apa penyebabnya. Kalau memang si vektor itu tadi penyebabnya, bisa langsung kita masuk ke lapangan untuk surveinya. Contoh penyakit biasanya dari dinamika penyakit, daripada malaria, penyakit daripada DBD, banyak sekali penyakit daripada kaki gajah, itu olehnya nyamuk, semua itu oleh nyamuk. Jadi bisa Anda lihat, Anda pilih di mana-mana kira-kira. Itulah yang dikatakan dinamika penularan penyakit. Oke, untuk melihat daripada dinamika surveinya tadi, kita mengetahui kepadatan dulu. Survei jentiknya bisa menggunakan Ovitrap di sana. Kalau kita mau membuat perangkap daripada telur. Ingat, perangkap telur itu adalah Ovitrap.
Ovitrap ya. Kalau merangkap nyamuknya Pleitrap ya, sudah menjadi nyamuk dewasa. Tetapi karena ini tadi uji entomologi telur ataupun jentik, dia menggunakan Ovitrap. Oke, masuk ke dalam survei lapangan. Ini nanti kita akan ke lapangan ya. Akan ke lapangan. Apa kira-kira yang Anda bawakan? Apa alat bahan yang Anda gunakan pada saat survei? Alat dan bahannya ada senter. Semua kenal senter? Alat tulis, jaring net, tahu jaring net? Oke, ada jaring net, ada cidukan, ada selang pengisap air. Oke, untuk memeriksa tempat pengamatan kita, baik di bak kamar mandi, baik di kontainer luar ataupun di dalam rumah. Dengan pada prinsip di sini, Anda bisa menghitung HI. Apa itu HI? House Index, Container Index. Ya, ada Container Index, ada Bruto Index, ada angka bebas jentik. Jadi kita pada saat survei harus paham dan harus bisa menganalisis suatu lingkungan bebas jentik apa tidak. Seorang pengendali vektor harus paham tentang kepadatan HI, CI, BI, dan angka bebas jentik. Oke, begitu kita masuk ke lapangan harus mempersiapkan pengamatan survei. Kalau memang Anda mau melihat CI-nya, langsung buatlah label container indeksnya. Biar nanti pada saat di lapangan, Anda bisa melihat yang mana yang positif. Ya kan? Yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Baik juga di HI, House Index. Kamu harus sudah menandai rumah yang positif dan yang negatif. Dan biasanya dalam pemeriksaan ini, rumah yang kita tentukan ada 100 rumah ya, 100 rumah kita memeriksa atau mensurvei. Oke, kita masuk kepada ujinya ya. Uji entomologi jentik. Itu dia House Index, persentase rumah yang positif jentik dari seluruh rumah yang diperiksa. Container Index atau CI, persentase kontainer yang positif jentik dari seluruh rumah atau seluruh kontainer yang diperiksa. Bruto Index, BI, jumlah kontainer dengan jentik dari 100 rumah. Angka bebas jentik, persentase rumah, bangunan, tempat umum yang tidak ditemukan jentik pada pemeriksaan jentik. Jadi bukan hanya di rumah atau di pemukiman, baik di perkantoran, di transportasi, di industri, itu bisa dilihat semuanya. Ya, kebetulan di pemukiman kita melihat rumah. Di pemukiman bermacam, toh ada sekolah juga, ada sekolah, ada rumah makan, ada juga transportasi. Jadi itu harus semua kita periksa, baik gudangnya ya. Oke, kita masuk ke dalam rumus penghitungan. Ini betul-betul mahasiswa harus lebih paham betul. Kalau survei kita HI, jangan sampai rumus Anda ketinggalan. Rumusnya HI itu adalah jumlah rumah yang positif jentik per jumlah rumah yang diperiksa dikali 100. Ini perlu Anda catatkan. Buat buku saku Anda. Buat buku sakunya. Supaya rumus ini tidak hilang. CI itu adalah kontainer yang positif jentik per jumlah kontainer yang diperiksa dikali 100. Bruto indeks adalah jumlah kontainer dengan larva dalam jumlah 100 rumah adalah jumlah kontainer positif jentik per jumlah rumah yang diperiksa dikali 100. Kira-kira untuk rumus ini sudah bisa paham? Sudah ya, kalau kita ke lapangan udah harus bisa menganalisis, menentukan bahwa ini padat, bahwa ini tidak. Itu yang disebut dengan density figure ya, density figure. Oke, hati-hati kita masuk ke dalam pertanyaan soal. Oke, ini soal yang kita ambil. Terlebih dahulu kamu scan barcode dulu di soal. Scan barcode soal dulu. Oke. Scan barcode soal. Kira-kira apa jawaban nomor 1? Apa kira-kira jawaban? Seorang sanitarian melakukan survei jentik nyamuk di wilayah kerjanya dengan melakukan pemeriksaan terhadap 500 rumah. Ingat, berapa rumah?
Hasil survei yang diperoleh jumlah rumahnya yang positif 125 rumah. Sedangkan untuk nyamuk tertangkap, ingat ada sesuatu yang bisa menghalangi Anda ya. Saya buat variasi, sementara istirahat 820, nyamuk tertangkap menggigit 120. Oke, soalnya berapa house index HI pada kasus tersebut? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Emininta. Jawabannya 25%, Bu. Dari perhitungan jumlah yang positif itu 125 rumah, kemudian kita bagikan dengan 500 rumah, itu jumlah yang kita periksa, kemudian kita kali dengan 100%, jawabannya 25%. Oke, is very good. Mantap sekali kuisnya ya. Nah, ini dia penyelesaiannya ya. HI, jumlah rumah yang positif, tadi jumlah rumahnya berapa? Yang positif 125. Rumah yang diperiksa 500. Berarti 125 per 500 dikali sama dengan 25%. Ya, 25% kepadatan daripada jentik di sana ya, HI-nya. Oke, masuk kepada soal yang kedua. Container index. Container index. Seorang sanitarian melakukan survei jentik nyamuk di wilayah kerja puskesmas dengan adanya kejadian suatu penyakit yang harusnya dilakukan pengukuran kepadatan jentik untuk pelaporan dalam hal pengendalian vektor penyakit. Petugas puskesmas survei ke lapangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 300 kontainer. Ingat lagi tadi pemeriksaan kontainer, ada rumusnya ya. Dan hasil pemeriksaan ditemukan kontainer yang positif terdapat jentik sebanyak 45 kontainer. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Hasilnya 15%, Bu, di mana jumlah kontainer yang positif adalah 45 dibagi 300 jumlah kontainer yang diperiksa dan dikali 100%, maka hasilnya 15%. Berapa hasilnya? 15%. 15%. Hasilnya 15%. Betul. Very good. Oke, ini dia. Very good. Kontainer. Jumlah kontainer yang ditemukan jentik ada 45. Jumlah kontainer yang diperiksa 300 dikali 100. Hasilnya 15%. Berarti Anda semua sudah paham tentang mengukur house index sama container index. Oke, yang ketiga adalah angka bebas jentik. Jadi di sini, di angka bebas jentik ini kita harus bisa mempersentasekan rumah. Ya, yang mana yang kira bebas jentik, yang mana yang tidak. Oke, rumusnya dilihat jumlah rumah bangunan negatif per jumlah rumah yang diperiksa dikali 100. Ini soalnya. Anda bisa? Rumah yang diperiksa 100, positif jentik 35. Artinya yang negatif jentik 65 rumah. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Jawabannya itu 65%, Bu. Di mana jumlah rumah atau bangunan yang negatif itu ada 65 itu kita dapat dari rumah yang diperiksa 100 dikurangkan sama 35 yang positif, Bu. Kemudian jumlah rumah yang diperiksa itu sekitar 100 rumah. Nah, kita buat jadi 65 per 100 dikali 100 sama dengan 65%. Oke, thank you. Good, very good. Oke, saya harap, saya anggap di penguji entomologi Anda sudah lulus dengan kuis kita. 3 soal saya buat, berarti Anda sudah lulus di pembelajaran pertemuan ini dengan uji entomologi. Kita masuk kata pengendalian. Setelah Anda tadi survei, lakukan uji entomologi, dikatakan padat, ada pengendaliannya. Pengendalian ini harus benar-benar Anda lakukan dengan adanya survei. Ya, dengan adanya survei agar membatasi terjadinya penularan penyakit tular vektor di suatu wilayah sehingga penyakit tersebut dapat dicegah dan dikendalikan. Upaya penekanan kepadatan populasi kita harus bisa menekankan, bisa memperkecil daripada kepadatan vektor. Upaya pengendalian dilaksanakan berdasarkan data hasil kajian
survei. Tadi kita ada hasil kajian survei. Ini pengendaliannya bisa metode pengendalian vektor, ada secara alami, ada terapan. Ya, secara alami itu dia membuat sesuatu modifikasi daripada lingkungan. Jadi alam yang membuat dia ya. Baru untuk pengendalian terapan adalah peningkatan sanitasi lingkungan, pengendalian fisik membuat jaring net ya, fisik ya. Biologi ikan di dalam kolam boleh. Pengendalian secara kimia melakukan fogging ya, melakukan fogging. Ini semua harus Anda benar melakukannya. Oke. Ini dia metode pengendalian, harus memang efektif, efisien, peralatannya dan bahan lokalnya mudah didapat, ya, mudah dilakukan, aman bagi pengguna. Jangan sampai aman Anda semprot, ada sebagian enggak aman. Oke, metode pengendalian mengurangi kepadatan. Boleh juga dengan 3M plus, ya. 3M plus itu adalah menutup, mengubur, menguras. Oke, luaran kompetensi ini nantinya Anda bisa mengendalikan sanitasi lingkungan yang prima, terstruktur dan standar, ya. Oke, ini standar baku mutu daripada kesehatan lingkungan. Bagaimana nyamuk Anopheles itu lebih kecil dari 0,025, ya. Larva Anopheles lebih kecil dari 1, ya. Aedes itu lebih kecil dari 0,025, larva Aedes 0,95. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terhadap pertemuan hari ini. Bahan pembelajaran kita nanti Ibu bagikan di LMAT yang sudah disediakan ya. LMAT di bahan dan tugas nanti penilaian daripada kuis kita saya masukkan di LMAT. Silakan dilihat masing-masing di LMAT bagaimana nilai Anda di kuis 3 tadi. Oke. Terima kasih, sekian pertemuan kita bersama-sama. Untuk absen semua membuka di e-learning Poltekkes Kemenkes Medan LMAT kita. Silakan untuk mengabsen bersama. Oke, semua dicek ya. Absennya jangan lupa ya. Jangan ada yang ketinggalan. Oke, terima kasih. Oke, di identifikasi kita bisa membedakan dari bentuk sipon. Jentik itu ada siponnya itu paling ekor, di ekornya yang dia akan menggantung, mau menggantung ke pohon, mau menggantung di bak. Nah, itu dia ya. Itu perbedaannya. Terkadang ada tidak ada sipon, ya. Aedes ada sipon, Anopheles ada sipon. Nanti langsung dapat bedanya. Oke, bisa dilihat ya di siponnya. Demikian video pembelajaran pengendalian vektor dan tikus. Semoga bermanfaat. Ingat, mari sehatkan lingkungan, lingkungan sehatkan kita. Tetap semangat. Terima kasih. Sampai jumpa.